illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ba'd. Yang saya hormati Ketua Ranting Muhammadiyah Cendoro, Bapak Kiai Haji Rifki Rosyidi. Beliau ini teman saya asli. Jadi sekolahnya kalau tidak dengan saya itu kayaknya tidak seret dulu tuh. Waktu di Libya itu beliau ngambil diploma. Itu pun ada saya di situ. Bisa sebentar melanjutkan ke Madinah sama saya lagi. Dan mudah-mudahan selalu bersama. Amin. Yang saya hormati pula para bapak yang dari Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Tuban, Ketua Takmir Masjid Nurul Huda, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dulu saya juga agak malas kalau diajak pengajian. Dulu pernah saya itu berpikir, kenapa sih kok harus pengajian itu, kenapa? Bahkan kadang muncul rasa malas. Nah, tapi setelah mendapat pencerahan dari para kiai, para ustadz, lalu ditunjukkan efek positif dari pengajian yang model berkumpul di sini itu, baru nyadar saya kalau beragama itu harus ada model pengajian. Opo akad pagi, opo akad malam, terserah. Nah, itu Rasulullah sendiri menyampaikan, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa unzilat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarallahu fiman indahu. Kata Rasulullah, tidak ada kaum itu berkumpul dari rumah Allah, termasuk masjid dan seterusnya, lalu di situ membaca Al-Quran, membaca kitab Allah, membaca materi keislaman, wa yatadarasunahu fima bainahum, lalu kemudian mau mempelajari dengan siapapun yang kumpul di tempat itu, kecuali nanti Allah akan menurunkan ketenangan jiwa. Jadi jiwanya merasa tenang. Kemudian Allah akan menyelimuti kepada mereka dengan kasih sayangnya, rahmat. Dan malaikat juga ikut menaungi siapapun yang hadir dalam pengajian itu. Yang terakhirnya, siapapun yang hadir dalam pengajian itu akan selalu diingat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari informasi itulah kemudian saya pribadi, walaupun kadang juga memberi pengajian, itu kadang juga ikut mengikuti acara pengajian, menjadi pendengar. Kalau ada orang mendatangi pengajian terus hatinya malah nggak tenang, itu berarti
berangkatnya tidak ada niat pengajian, berangkatnya koyok dipeksa diabsen sampai majelis tablik, dipeksa diabsen sampai ketua ranting, iki sopo sing gak teko. Akhirnya berangkat dari situ, maka ketenangan itu ndak ada, nggak muncul keikhlasan. Tapi orang yang memang mau mendatangi pengajian seperti ini dengan penuh ikhlasan, dan itu adalah termotivasi dari agama yang dipeluknya, yaitu agama Islam, sudah pasti ketenangan jiwa akan ada, dan yakin bahwa semua itu Allah yang ngatur. Jenengan tidak bisa menghindar dari situ, karena sudah diatur oleh Allah. Siapapun yang mendatangi pelajaran agama, apakah lewat pengajian dan seterusnya, itu secara otomatis Allah memberikan ketenangan jiwa. Rahmat dikucurkan oleh Allah, malaikat menaungi semuanya. Nah, jangan kaget di sebelah jenengan ini banyak malaikat, tapi ojo takon ndi Ustaz, gak ketok, tapi bersama kita. Dan nanti kita ini akan selalu dikenang oleh Allah. Oh, iki sing tau melok pengajian nang Masjid Nurul Huda Cendoro. Tapi bagi yang tidak bisa hadir karena ada suatu halangan, itu pun jangan dicemooh. Jadi nanti kalau setelah ini buyar dari pengajian, ketemu temannya nggak hadir, gak usah dipaido. Kon iki nandi untuk organisasi gak tau elok pengajian, ndak usah. Kita khusnudon, mereka repot. Insya Allah pengajian yang berikutnya dengan ustadz siapa ikut. Nah, seperti itu. Iki kayak mukodimah dorong pengajian. Itu tujuannya kita. Nah, kemudian apa sih tujuan pengajian? Apa sih tujuan Allah memberikan syariat yang berupa ibadah, misalnya sholat, puasa, dan seterusnya? Satu, secara pribadi, yang kembali kepada diri kita masing-masing. Di samping itu adalah merupakan kewajiban, ujung-ujungnya agar kita menjadi orang baik. Jangan cari ujung-ujungnya lagi itu. Dan ibadah yang diwajibkan kepada kita itu adalah merupakan proses untuk pembentukan jiwa kita, agar jiwa kita itu menjadi orang baik. Diwajibno poso ya ujungnya la'alakum tatakun. Diwajibkan melaksanakan sholat ya ujung-ujungnya tanha anil fahsya wal mungkar, biar nanti bisa mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Dan saya pernah ceramah di satu tempat, terus ada dialog. Iku ono sing takon ngene, ya Rifki, lek wis gak mungkar, opo aku oleh ninggalno sholat? Waduh rek, iki koyo potongannya cerdas ya. Jadi kalau sudah tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar, apakah saya sudah tidak perlu sholat? Jawabku yo enteng. Lek sampean ngerasa gak berbuat keji dan mungkar terus kemudian meninggalkan sholat, berarti sampean masuk ke mungkaran yang lebih besar. Apa? Ninggalno sholat itu mungkar gede. Jadi tidak bisa dipisahkan. Dan itu pengendalian jiwa itu ya harus melalui proses melakukan ibadah itu. Jangan kemudian mengikuti sebagian orang yang memahami karena penyebab di syariatnya begini, itu tujuannya adalah ini. Kalau sudah tidak begitu berarti tidak perlu ini. Yos kayak gitu tadi. Tujuan sholat untuk bisa menjauhi dari perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau nggak keji dan mungkar, ya berarti boleh meninggalkan sholat. Ikulah pikirannya wong sampel lah. Dan itu sudah muncul itu. Bahkan di kampus-kampus itu ada muncul begitu, kelompok mahasiswa. Wis koyo cerdas-cerdas nemen ngono lho mahasiswa iku. Iki wae salat kok gak salat kon.
Lu kan sholat itu ini Pak, untuk mencegah biar tidak berbuat keji dan kemungkaran. Saya ini sudah nurut Pak, tidak keji dan tidak mungkar, ya nggak perlu sholat. Edan kok nggak bareng. Ninggal sholat berarti malah masuk kepada kemungkaran yang lebih besar. Karena kan perbedaan antara kita sebagai umat Muhammad dengan yang tidak mengikuti Muhammad kan ujung-ujungnya diantaranya indikator besarnya, ukuran besarnya kan masalah sholat. Nah itu, nah ujung-ujungnya menjadi orang baik. Mengawali ceramah ini saya bercerita dulu. Nanti untuk mengukur kita itu sudah menjadi orang baik kuwi apa sih? Itu penting. Pada satu saat ada seorang budak namanya Mubarak, dan ini populer, cerita ini sering diceritakan oleh para penceramah. Itu diangkat menjadi pegawai orang kaya dan tugasnya adalah menjaga kebun. Lalu pada satu saat majikannya yang punya kebun itu main-main di kebunnya dan ingin menikmati buah yang ada di kebunnya itu. Kebetulan yang terbanyak di kebunnya itu adalah buah anggur. Kemudian majikan tersebut, kalau di buku yang saya baca itu namanya Nuh bin Maryam, itu menyuruh Mubarak, coba saya ingin menikmati buah yang ada di kebun ini, yaitu anggur. Ambilkan buah anggur yang manis. Diambilkan oleh Mubarak. Lalu dicicipi oleh majikannya, tapi nggak manis, itu asem, kecut. Maka Mubarak ditegur, "Loh, kamu ini gimana? Dibilang sudah suruh ambil yang manis, kok ini asem? Ambilkan lagi." Diambilkan lagi, tetap asem, tidak manis. Karena berkali-kali diambilkan tidak pas, maka kemudian majikannya itu bilang, "Kamu ini bagaimana? Bekerja di kebun saya sudah lama kok tidak bisa membedakan mana anggur yang manis, mana anggur yang kecut, yang asem." Mubarak bilang, "Wahai Tuan, saya ini kan hanya diamanai untuk menjaga, dan waktu itu tidak ada izin untuk mencicipi. Sehingga walaupun saya kerja sudah lama di kebun ini, tapi karena tugas saya adalah menjaga, maka saya hanya menjaga dan belum pernah mencicipi anggur dan buah apapun yang ada di kebun." Apa maksudnya? Logikanya, orang itu kalau disuruh menjaga kebun dan itu penuh dengan buah, kayak derajatnya ngicipi ya incap-incip terus, tapi ki ngicipi lo nggak gelem, nggak mau. Apa? Karena majikannya hanya memberi amanah menjaga, tidak ada kata-kata boleh mencicipi. Coba kita ukur dengan kita. Padahal majikannya nggak ada di kebun itu loh ya, dia selalu berpisah. Jangankan mencicipi, andai kata menjual pun majikannya tidak tahu. Sampai sederajat itu orang menjaga dirinya dan menjadi orang baik. Ini saya ceritakan ke jenengan. Beritanya di negeri kita itu sudah sulit mencari orang yang baik di sisi ini. Krisis kejujuran, krisis amanah itu luar biasa. Sampai renungkan, lo banyak lo yo tokoh nasional yang bicara bahwa di negeri kita ini tuh sudah krisis orang yang amanah. Banyak itu sudah mengatakan itu. Iku bener, wis nemen negeri kita ini. Nemen.
Walaupun dipasang KPK sing ngawasi ku lho, dadal. Apa maneh gak ono KPK. Tapi Mubarak itu yang tadi saya ceritakan itu, majikannya loh ndak ada. Dan ada pengawas lain. Itu prinsipnya dipegangi. Saya hanya mendapat amanah untuk menjaga, tidak untuk mencicipi. Ceritane ono sing wong diamanahi pajak, iku lak ngumpulno pajak ta. Amanahi. Ngumpulno pajak. Pajak dikumpulno, engko mari ngono dibalekno nang gone masyarakat maneh melalui program pembangunan daerah macam-macam. Lho ngono lho beritae jare yo gak amanah, beritae lho yo. Aku gak ro asline. Lho yo apa ngono ku menurut sampean? Nah, berarti kan perlu kita itu membuat sarana prasarana, membuat acara yang itu memunculkan orang-orang baik. Ya termasuk pengajian seperti ini. Hasil dari orang baik yang namanya Mbak Mubarak itu, saya lanjutkan ceritanya. Setelah mengetahui majikannya bahwa Mubarak ini orangnya amanah, Nuh bin Maryam itu mencari menantu lama nggak ketemu, kemudian ketemu Mubarak yang itu adalah pembantunya, budaknya. Itu dia ditanya, Mubarak, saya ini punya anak cantik yang sudah berumur dan sudah waktunya nikah, tapi sampai sekarang belum mendapatkan calon suami. Menurut kamu saya nikahkan dengan siapa? Mubarak diem, tidak bisa jawab. Malu. Tapi ternyata itu sudah ada niatan bahwa inilah calon menantu yang baik karena dia amanah. Karena majikannya ini orang kaya, lek nggak dapat orang amanah itu harta bisa dadal loh itu. Iso dibucuki. Gitu. Nah akhirnya Mubarak ini dinikahkan dengan putri majikan tadi. Dari pernikahannya Mubarak dengan putrinya majikan itu lahirlah Abdullah. Dan Abdullah ini adalah seorang ulama besar. Jenengan kalau nanti membuka itu Abdullah bin Mubarak mesti dapat cerita itu. Loh ini loh juga efeknya orang baik itu di situ. Makanya saya semua harus iman. Jenengan harus beriman bahwa dengan kebaikan kita kepada Allah, itu Allah akan membalas kebaikan yang luar biasa. Maka pada akhirnya Mubarak yang tadinya itu hanya sebagai pembantu, itu kemudian diambil menantu, sudah dapat putrinya cantik, dapat kebunnya juga, wis dapat macam-macam. Sopo sing ngira ngono iku? Tapi lah angel lah saiki nek ana wong melarat nang ngepek mantu iki engko meneh anakku dipakani apa lah ngono sing kadang mikire. Padahal semua itu Allah loh ya yang ngatur. Allah yang ngatur. Dan Mubarak mendapatkan fasilitas semua itu ya karena kebaikannya itu. Karena ketakwaannya kepada Allah itu. Sehingga dia amanai menjaga kebun itu ndak nyicipil, ndak berani. Andai kata kita terus disuruh jaga kebun ngono lah ya wala wis ya rujaan ya kecapan macam-macam wis. Wong ngono wae lak. Saya ingat dulu istri saya itu punya mbah dan ceritanya itu orang kaya, punya tambak, luas tambaknya itu. Jadi kalau jenengan ke Surabaya lalu di Jalan Margomulyo itu sebelah barat Margomulyo dari ujung sampai ujung selatan itu tambaknya mbah istri saya dulu. Saiki karek cerita itu. Nah, karena tambaknya banyak, maka otomatis mengangkat orang untuk menjaga tambak itu, termasuk yang mengerjakan. Habis misi udang windu, umur sebulan 2 bulan lek ditakoni, ya apa le
Iwake apik ta? Alhamdulillah, Pak Haji, sae. Lho ngono nek arepe panen lho kok mesti laporan iwake mati, lha iku ta aku. Nah lapore nek iwake mati kuwi panen. Wis umur 3 wulan wis arep panen ditakoni, "Ya apa iwake apik ta wis 3 wulan arep panen?" "Ngapunten Pak Haji, pejah ngono." Ya wis. Ya wis piye maneh mati. Berarti mantu habis itu diisi lagi. Ngisi lagi umur 1 bulan 2 bulan ditanya, "Ya apa iwake le?" "Alhamdulillah Pak Haji sae." Umur 3 wulan laporan mati maneh lho, kok cek apesin matine kok mesti arep panen ngono lho iku. Iki bener ta wong iki? Dilacak ternyata anake iku nakal. Dadine iwak arep panen niku bengi dijoloki anake wae, ya bener wae mati gak ono wong dijoloki anakmu lah ngono ta. Lho itu sudah ndak amanah begitu itu. Nah itu saya dapat cerita dari orang-orang tua saya. Nah, mengukur apakah kita itu sudah menjadi orang baik atau tidak, ukurlah ketika dalam posisi yang kita itu mudah melakukan kesalahan, isek bertahan apa ndak. Lek nduk masjid niki gampang dadi wong apik. Wis gampang pol. Sampean masih digodho wong ta nyikut. Wis aja macem-macem dah. Tapi engko lek ado masjid, nduk sawah kira-kira isek nyikut apa ndak ya kira-kira ya? Ganti ngerakut. Lho kan repot pisan. Lho itu loh. Nah, oleh karena itu kita melakukan acara seperti ini itu dalam rangka menuntun jiwa dan menjadi orang baik. Dan mengukur kebaikan itu tidak nyeleweng dari ketentuan Allah, tapi perhatikan dalam posisi-posisi tertentu. Dan itu kita sering gagal. Sampai ini sering saya ceritakan di ceramah juga, kisah yang juga sudah viral di mana-mana. Abdullah ibnu Umar itu kan pernah ngetes pengembala kambing. Kambing dites sama Abdullah ibnu Umar. Itu tidak pada bulan Ramadan. Panas luar biasa. Isi barate koyok dino-dino iki lah panase. Lalu Abdullah ibnu Umar siang-siang istirahat makan. Karena Abdullah ibnu Umar mengadakan perjalanan dengan temannya. Nah, kebiasaan orang Arab kalau makan lalu ada orang lewat dipanggil, diajak ikut makan. Kebetulan yang lewat adalah seorang pengembala. Dipanggil, "Wahai nak, sini kamu ikut makan bersama saya." Penggembala kambing itu bilang, "Inni shaim. Mohon maaf, hari ini saya puasa." Abdullah ibnu Umar heran, kok ono kelase bocah angon lho, panas koyo ngene kok poso temenan ta iki. Kelase bocah angon lho ya. Lek ustaz lah wis masih mbok poso mbok gak lah kandhane aku poso percaya wae wong ustaz. Iki lho bocah angon. Bocah angon iki. Nah, Abdullah ibnu Umar tambah penasaran, iki temen ta iki ngono. Akhirnya apa? Gini. Sekarang boleh nggak saya membeli kambingmu 1, lalu kita potong dan kita makan bareng-bareng nanti. Hasil penjualannya kamu ambil. Dia menjawab, "Hadza laisa li, hadza li sayyidi." Kambing ini bukan milik saya, tapi ini adalah milik majikan saya. Waduh, Abdullah ibnu Umar tambah penasaran. Iki temenan ta bocah iki apike kok koyo ngene iki. Dikasih model rekayasa oleh Abdullah ibnu Umar. Gini saja, bilang pada majikanmu kalau kambing itu dimakan serigala, dan tetap uang hasil penjualan itu kamu ambil. Majikanmu akan percaya.
Kenapa Abdullah ibnu Umar kok ngetes sampai sekelas itu, sampai selevel itu? Kebiasaan pengembala kambing di padang pasir itu tidak ada kandangnya. Ya wes, kambing itu berjalan kemana, yang gembala itu ikut itu. Sehingga majikan itu nyaris tidak pernah tahu berapa anak kambing itu. Sekarang sudah menjadi berapa jumlahnya itu tidak tahu. Tinggal kejujuran yang mengembala. Andai kata kambing itu habis dan dia bilang dimakan serigala pun akan percaya, karena di sana banyak serigala. Maka dengan kondisi itu Abdullah ibnu Umar memberitahu kepada pengembala itu, ya wis bilangan dimakan serigala, beres. Lo gitu itu jawaban pengembala itu begini, dengan jawaban singkat, Aina Allah, di mana Allah? Saat itulah Abdullah ibnu Umar menangis. Daniyo do Indonesia terus wong sing dikai amanah, terus mari ngono dijak macem-macem, terus roto-roto ngomong Aina Allah, makmur urip sampean. Ya toh? Wis makmur. Tapi kan beritanya gak ono sing Aina Allah itu. Gak ono. Angel. Yo gak kabeh, tapi cek angele. Lho itu lho. Angel. Lah ketok apik engko lak wis wae ngene iki ta. Yo. Lah itu harus kita pikir kita itu. Nah, dari cerita ini, di samping untuk menjadikan pribadi kita menjadi baik, kita pun harus selektif memilih orang yang kita amanah itu siapa. Ojo wis mari ngono maido tok wae. Lho itu lho. Nah, itu penting buat kita. Nah, kita cari orang-orang yang seperti ini. Walaupun nanti nggak bilang Aina Allah itu yo piye ya carane. Itu penting. Dan itulah ukuran orang yang baik itu begitu. Walaupun sudah diberi jalan untuk nyeleweng, itu tetap dia komitmen, enggak, saya enggak mau itu. Saya tetap pada jalur bahwa saya ini mendapat amanah. Loh, nah ngono sak kelase dhewek wis dianu ngono terus mari ngono ngomong Aina Allah kula abot ta. Lah kadang dhewek langsung ngene, iya ngono wae gak apa-apa koyo garo iki lak ngono ta biasa. Nah, ini penting. Nah, sehingga pertama, ukuran kalau kita sudah menjadi orang baik, itu ukurlah ketika kita itu dalam satu tempat dalam satu posisi yang mudah melakukan penyelewengan, kita tetap konsisten tidak mau nyeleweng, itu baru orang baik. Karena banyak yang tidak lolos dalam masalah ini. Sekali lagi, ngukur kebaikan kita itu bertahan baik atau tidak itu dalam posisi dan dalam tempat yang mudah untuk nyeleweng, tapi jek dadi wong apik. Itu satu. Kedua, ada tadi antara kita ini sing gak tahu dosa ngono ya. Kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah menjadi manusia yang tidak maksum. Berarti kita itu tidak terjaga untuk tidak berdosa. Beda dengan orang yang sudah ditentukan oleh Allah maksum, iku dosa melayu dewe. Tapi kita itu ditentukan oleh Allah yang mudah melakukan dosa. Duduk ditakdirno dadi wong dosa lho ya. Mudah melakukan dosa. Artinya semua itu dikembalikan kepada kita. Nah, kita itu dihadapkan pada Allah juga begitu. Awakmu iki yo gampang nanggone dosa, yo gampang nanggone apik. Terserah awakmu, nandi melayumu. Nandi. Gampangnya gitu. Nah, kita itu posisinya di situ.
Andai kata dosa itu adalah makanan kering itu dan amal soleh yang berpahala itu makanan basah, ya tinggal kita mau menuju yang basah atau yang kering. Nah oleh karena itu kadang-kadang jange mangan garing iki enak rek, tapi kok nyawang kering iki kala-kala cekne ono rasa-rasa krepek-krepek lho lambe dipangan yowan. Paham maksud saya nggih? Jadi kadang iki wis seru dosa tapi kadang yo dipangan. Lah ukurannya kita itu sudah menjadi orang baik atau tidak itu adalah kita setelah makan makanan yang kering yang itu ibarat dosa, setelah itu mau sadar diri dan beristighfar atau tidak. Dan ternyata Allah itu tidak pendendam. Bahkan Allah itu mengapresiasi orang yang melakukan dosa tapi mau istighfar. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu senang kepada orang yang mau bertobat dan mau membersihkan dirinya dari dosa. Simbolnya dia dengan mengatakan astagfirullahaladzim. Dan istighfar itu jadikanlah gaya hidup kita. Yakin kalau penduduk Indonesia itu walaupun melakukan dosa tapi istighfar, yang itu menjadi simbol orang baik karena mau memperbaiki dirinya, itu dijadikan gaya hidup, selesai masalah. Dan itu solusi. Nuh alaihissalam ketika tahu umatnya itu melakukan kedurhakaan, lalu terjadi krisis macam-macam. Itu apa instruksi Nuh alaihissalam? Apa menurut jenengan? Apa nyeluk pakar ekonomi? Enggak. Tapi instruksi Nuh alaihissalam menyampaikan kepada umatnya, beristighfarlah kepada Allah. Yang itu kalau boleh kita tafsiri, Nuh alaihissalam menyuruh kepada kaumnya agar istighfar itu dijadikan gaya hidup. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wal banin wa yaj'alakum jannati wa anhara. Solusinya itu. Kata Nuh, wahai kaumku istighfarlah kepada Allah, dan Allah itu Maha mengampuni. Setelah itu Allah akan menurunkan hujan, ya kan, dari langit itu dengan lebat dan menyuburkan. Setelah itu akan memberikan kamu keturunan yang banyak dan memberikan kebun-kebun ini subur semua. Istighfar. Rasulullah pun sama instruksinya. Apa? Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dzikin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kata Rasulullah, barang siapa yang menjadikan istighfar itu sebagai gaya hidupnya, apa efeknya? Maka apapun kegalauan, kesedihan yang ditemukan oleh orang itu akan diganti oleh Allah kegembiraan. Kesulitan, kesempitan apapun, kesempitan rezeki, kesulitan rezeki apapun akan diberi kelapangan oleh Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki kepada orang yang istighfar itu dijadikan gaya hidupnya dari mana yang dia tidak menyangka. Karek ditakoni dhewek percaya pun ndak barek iku. Lho itu loh. Nah, Rasulullah sendiri juga mengapresiasi ma min syai'in ahabbu ilallahi min syabin ta'ib. Tidak ada sesuatu yang paling disenangi oleh Allah kecuali pemuda yang kemudian mau bertaubat. Menunjukkan kalau pemuda itu berorientasi menjadi orang baik. Lek ono sing takon lapo kok sing nom Ustaz? Kok gak sing tuwa?
Lek sing tua iku gampang tobaté. Apa? Wis elek mati masalahe. Wong tuwek-tuwek ngene iki dijak nang kebejatan lak wis ngene. Walah nak wis gak ono dayane lak ngono sih. Walah nak wis rono nak wis mbah iki wis gak kuat lak ngono sih. Tapi bocah nom. Mbok yo ngransek wae iku. Lah tapi kalau ada pemuda yang berani bertobat, itu berarti pemuda luar biasa. Dan itu diapresiasi oleh Allah. Dicintai oleh Allah. Dadi gak ono eleke masih wingi dadi wong mursal, dadi wong pendosa, terus mari ngono tobat, Allah mengapresiasi, Allah seneng. Siji mbek menungso. Wong wis tobat cek dieling-eling wae. Walah kak gak eling biyane sampean iki. Sembarang sampean colong cek ngono wae. Tapi Allah sudah ndak ingat-ingat lagi. Lek kita lak ngono toh. Wong wis biyen mursal terus apa masjid lho. Wah, saiki kok atik nang masjid bareng wong bejatmu wis gak ukurane wong. Lho masih digitukan. Kita harus mengikuti kata Allah. Ya harus kita apresiasi. Langsung kita rangkul. Ya Allah kak, wis ayo kak bareng-bareng mlebu swarga ngono dadi dhek tambah bangga. Aja malah dilokno. Ana gunane takon nang masjid wong bejat wis gak ukurane menungso. Walah. Tambah nemen meneh. Wadah wis tobat kok isih gak enak wis tambah tak bejati kabeh wis tambah ngono. Jangan begitu. Oleh karena itu, jangan ingat-ingat dosa lagi, tapi ingatlah astagfirullahaladzim. Itu penting. Lho ngono ya dosa maneh, Son. Ya pancene kadang ewo dhewek iki. Ya wis tetep istighfar. Apa maneh saiki dalane dosa iku sak warat-arate. Dosa iki teko, wis tobat, dosa anyar teko maneh. Wis saiki biyen lan nglakoni dosa sodok melarat, saiki gampang pol wis. Lho gitu loh. Itu di situ. Nah, yang ketiga, ukurannya orang itu baik adalah dia melakukan amal soleh yang ada relasinya dengan Allah dan juga ada relasinya dengan sesama manusia. Itu penting. Relasi dengan Allah ya berarti melakukan sholat, melakukan puasa, nek duwe iso haji umroh, itu dengan Allah. Tapi jangan lupa yang terpenting adalah melakukan ibadah yang ada relasinya dengan sesama manusia. Dan itu yang paling penting. Nek ono dua pilihan, tidak ada pilihan ketiga, sampean milih ndi? Andai kata jenengan disuruh memilih, apakah ibadah yang relasinya dengan Allah itu tinggi, kemudian ibadah yang relasinya dengan sesama manusia rendah, lalu pilihan kedua, ibadah yang relasinya dengan Allah itu rendah, tapi relasinya dengan sesama manusia tinggi, jenengan pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Leres yang kedua. Alasane nek kapane nang Allah langsung, iku Allah gampang nyepurane. Walaupun kita itu sudah meninggal, asal itu tidak disasirik, yang kemarin juga sudah saya sampaikan, itu Allah gampang memaafkan. Tapi lek ono hubungane barek menungso, nek kita itu tidak baik dengan manusia, iku ditagih ambek menungso untuk nggone akhirat. Dan Allah tidak langsung mengampuni kecuali orang itu mengampuni terlebih dahulu. Itu di situ. Nah, makanya kita harus pandai-pandai memilih. Dadi ojo ngene. Gak ngurus bakon kejungkel banjungkir ya wis. Sing penting aku dadi wong apik. Jamaahe aktif, salate aktif. Tapi sesama tetangga lho elek. Itu jangan. Dan menyakiti orang, mendolimi orang, itu nanti dia bisa nagih sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau disuruh memilih ya milih sing ono pilihane nomor telu, nang Allah apik, nang sesama menungso apik iku sing apik. Tapi lek gak ono pilihan iku sampean pilih sing ibadah nang Allah gak sepiro nemen tapi sesama manusia apik. Itu penting. Iki ceramahe koyoke sedo aneh tapi ndak. Nah, oleh karena itu ukuran orang baik ketika dia berinteraksi dengan manusia itu interaksinya adalah orientasinya orientasi takwa, gak orientasi pencitraan. Itu loh. Makanya kemudian Allah mengabadikan di dalam Al-Quran itu di surat Al-Insan ayat 8 sampai 11. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Iki model orang yang baik dengan sesama tapi karena Allah, gak mergo pencitraan, gak mergo wayahe pilihan pemilu ini iki. Lu serius aku ceramah ini. Apa kata Al-Quran itu? Mereka memberi makan atas apa yang masih dia sukai kepada fakir miskin, kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada orang yang ditawan. Itu semua butuh bantuan. Itu mereka memberi, membantu. Sambil ngomong orang itu, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi makan kalian, membantu kalian itu liwajhillah, karena Allah. Saya tidak berharap kamu mengucapkan terima kasih kepada saya atau membalas apapun kepada saya, enggak, saya tidak berharap itu. Inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira. Kami melakukan semua ini adalah karena kami takut kepada Allah. Apa? Di hari ketika itu banyak wajah yang musam, sedih, kecut, ya toh? Karena sudah dibayang-bayangi nasib tidak enak di akhirat. Dan di antara yang bisa menolong adalah apa yang dibantukan kepada orang itu. Lho iki lho ukurane wong apik. Nah, saya tidak begini. Berarti sekarang kalau ada orang memberi itu bukan orang baik ya Ustaz. Enggak begitu. Kalau dia itu memberikannya adalah liwajillah, gak ada ngomong macem-macem, wis aku iki demi bantu sampean, wis iku apik. Tapi lengko ngene, iki aja lali yo, aku nomor loro lho yo. Ae sampean pikir dhewe lek wis ngono ku. Sampean pikir dhewe lek wis ngono ku. Aja lali nomor loro. Oh. Nah itu hati-hati. Nah makanya ketika kita membantu kepada orang, biar itu nanti menjadi indikator, menjadi ukuran kalau kita itu orang baik menurut Allah. Itu satu, yang kita berikan adalah sesuatu yang kita masih sukai. Ojo ngekei wong nek wis mambu. Wis gak enak, wis sodok kecut arep mambu lagi dikekno wong. Mau ge anget gak dikekno. Ya toh? Jangan begitu. Tapi harus kita itu masih menyukai. Satu, kedua, ya wis terserah Allah, saya liwajillah. Loh gitu itu nanti efek positifnya luar biasa. Apa yang kita berikan itu semakin ditambah oleh Allah, dan nanti itu kita bisa raih di akhirat. Jenengan lek baca buku, di antara judulnya adalah Al-Haya Ba'dal Maut, ya, hidup setelah kematian. Itu diantaranya ada orang yang nasibnya itu seperti sudah mau masuk neraka, tapi nanti ada sosok yang dia hadir membela, ya Allah jangan masukkan neraka, saya adalah amal solehnya. Orangnya kaget, gak inget. Lu sampai niki sopong, lu saya ini adalah amal soleh sampean nopo ngelbokno duit 2000 nduk kotake Masjid Nurul Huda. Lu iso ngono. Dan itu terjadi itu.
Nah, oleh karena itu ukuran orang baik ketika berinteraksi dengan sesama manusia sampai dalam memberi itu liwajillah atau tidak. Nah, oleh karena itu di antara jamaah ini kalau ada yang mencalonkan legislatif, sudahlah, kalau bantu orang bantulah liwajillah. Engko wong sing sampean kayak iku dituntun mbek Allah dhewe. Masih sampean gak ngomong aku nomor loro, nomor telu ku dituntun. Pilih wong iki apik, amanahe apik. Tapi lek kampanye wis pancene gak liwajillah, iso lali. Masih dikai duit pengen lali, sapa sing ngekeki aku ngono lali. Kadhe apa maneh nduk kono gambare wake. Ya apa? Lho iki serius aku iki. Liwajillah. Karena begini, mohon maaf Yai Rifki, sekarang itu sulit orang dicegah untuk tidak memberi, itu sulit. Yang mudah itu dirubah pola pikirnya. Apa ya wis kayak ono liwajillah. Mari ngono ambek sampean kandhani, ya aja mek iki tok rek, mrene masih pemilu ya terus no ngene iki lah gitu loh. Akhirnya itu berkelanjutan. Dan itu menurut Allah ukuran orang baik itu. Jadi suka memberi tapi memberinya itu liwajillah. Mbu sing dikae iku ngomong nedon rimo mbondak gak ngurus dhek. Sing penting liwajillah. Tapi ya manusiawi ya. Kalau kita sudah memberi terus orangnya itu nggak pernah terima kasih, ku ya mangkel kadang-kadang ya. Wis dibantu menengai, gak nedon rimo ta opo. Kadang wis dibantu jek ngelokno, kok mek titik yo, oh kok niki ngono. Tapi jangan gentar masalah itu, yang penting liwajillah. Nah, dari 3 poin itu, kalau itu sudah melekat di kita, berarti kita itu termasuk orang baik. Apa? Lek dosa gampang njaluk sepuro, astagfirullahaladzim. Siji. Nomor loro, nek dikai amanah gak usah nyeleweng. Amanah apa wae, amanah agama, amanah apa wae gak usah nyeleweng. Hati-hati di tempat dan waktu yang itu gampang nyeleweng, hati-hati. Yang ketiga, kalau memberi orang itu tidak pamrih apa-apa, tapi itu semua liwajillah. Dari 3 itu kalau sudah melekat di kita, yakin jenengan orang baik. Jadi orang baik itu gak tahu duwe dosa blas. Angel gak duwe dosa iku, Pak. Angel. Mbok titik, mbok cilik, mbok piye, wis angel. Mesti dosae. Mesti dosae. Masih di jarene penceramah koyo aku akeh dosae. Mangkane istighfar terus aku. Lho nabi lho sing gak duwe dosa iku istighfare sedina kadang 75 sampai 100 gak duwe dosa lho ya. Apa iku ngajari kita. Nabi itu sudah tahu kalau umat saya nanti mudah dosa itu diajari istighfar. Istighfar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iso dadi mergo astagfirullah itu dijadikan gaya hidup, pas mari astagfirullah mati insyaallah apik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.